Nah, jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang SNJ hidrologi terapan. Untuk SNJ tahun 2022 soalnya diambil dari hidrologi terapan tahun 2021. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 soal. Yang pertama itu sebutkan 4 metode untuk menentukan debit andalan. Yang kedua kita dikasih tabel disuruh menentukan debit andalannya berapa dan jelaskan apa maksud dari debit andalan 80%. Nah, yang ketiga ini kita disuruh untuk menentukan dan mendeskripsikan apa yang dilakukan pada poin 1 sampai dengan 13 yang ada di halaman berikutnya. Nah, langsung saja kita ke pengerjaan nomor 1, di mana kita disuruh menyebutkan 4 buah metode menentukan debit andalan. Yang pertama itu ada metode rata-rata minimum, di mana dalam 1 tahun hanya diambil satu data, yaitu rata harian dalam setahun. Nah, metode rata-rata minimum ini cocok digunakan untuk tes dengan fluktuasi maksimum dan minimum tidak terlalu besar. Artinya apa? Artinya perbedaan antara debit maksimum dan minimum itu tidak terlalu jauh. Nah, dan itu juga cocok untuk tes dengan kebutuhan konstan sepanjang tahun. Yang kedua ada metode flow karakteristik. Ini berhubungan dengan basis tahun normal, tahun kering, dan tahun basah. Nah, pengertian tahun itu disebutkan seperti ini. Untuk tahun normal itu ketika QRT sama dengan QT. Untuk tahun kering itu ketika QRT lebih kecil dari QT. Tahun basah itu QRT lebih besar dari QT. Nah, yang dimaksud dengan QRT itu adalah debit rata setiap tahunnya. QT itu ada sendiri adalah debit rata semua tahun. Kemudian ada metode basic year. Nah, metode ini biasa digunakan dalam perencanaan irigasi. Data rata semua tahun diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan diambil debit andalan dengan rumusnya berikut. Misalkan dicari debit andalan 80%, maka rumusnya adalah N per S ditambah 1. Kemudian ada metode basic month, digunakan untuk analisis bulan tertentu, dapat menggambarkan keandalan pada musim kemarau dan penghujan. Peluang kejadiannya dihitung dengan rumus probabilitas dan persamaan Weibull. Adapun proses perhitungannya yaitu yang pertama kita menghitung total debit andalan dulu dalam satu tahap untuk setiap tahun data, kemudian mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, dan kemudian menghitung probabilitas dengan persamaan Weibull. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini misalkan kita gunakan nilai A sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan 2, dan D sama dengan 0. Kita isi data yang tadi masih kosong, kemudian ke poin A ditanyakan disuruh kita mencari debit adalah 80% dengan metode basic year. Alasan kenapa kita menggunakan metode basic year karena metode ini biasa digunakan untuk perancangan irigasi. Selain itu metode ini juga relatif mudah untuk digunakan. Tapi yang pertama itu kita menghitung dulu rata-rata tahunannya. Seperti biasa kita hitung rata-rata tahunan dengan metode yang biasa. Kemudian step kedua kita mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi data rata-rata tadi kita urutkan rata-ratanya dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kemudian step ketiga kita mencari urutan debit andalan 80%. Di mana tadi rumus debit andalan 80% adalah N per S ditambah 1. N-nya 10, jumlah datanya 10, S-nya 5, ditambah 1 sama dengan 3. Jadi debit andalan 80% itu sama dengan debit urutan ketiga. Yaitu di sini terlihat yang digaris merahi, yang dikasih warna merah, itu pada tahun 2002 sebesar 1,535 meter per sekon. Nah, lanjut ke poin yang B, jelaskan apa yang dimaksud dengan debit andalan 80%. Nah, maksudnya adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan tertentu. Debit andalan 80% berarti terdapat 80% kemungkinan air tersedia sepanjang tahun dan 20% debit akan gagal terpenuhi sepanjang tahun. Nah, berdasarkan jawaban pada poin A tadi, terdapat kemungkinan sebesar 80% bahwa debit sebesar 1,525 meter kubik per sekon tersedia sepanjang tahun dan 20% kemungkinan terjadi kegagalan terpenuhi. Nah, lanjut ke poin ketiga, ini kita disuruh mendeskripsikan. Yang pertama kita menghitung ketinggian muka air sungai. Yang kedua kita mengukur debit sungai menggunakan alat ukur kecepatan aliran. Yang ketiga kita mengambil sampel sedimen. Kemudian kita melakukan analisa labor pada poin keempat. Kemudian pada poin kelima kita mengecek data muka air berupa tinggi minimum, maksimum, dan rata-rata per periodenya.
Kemudian yang keenam, kita memperhatikan tinggi muka air dan debit. Nah, kemudian yang ketujuh, kita memperhatikan hidrograf debit berdasarkan lengkung debit yang telah didapatkan. Debit sebagai ordinat dan waktu sebagai absis. Absis itu sumbu X dan ordinat itu sumbu Y. Nah, kemudian kedelapan, kita melakukan analisis dan perhitungan variabel hidrologi dan meteorologi lain yang berperan dalam mempengaruhi tinggi muka air dan debit. Contohnya itu seperti fase bulan dan angin. Kemudian nomor 9, analisis statistik peramalan ketersediaan air guna mendapatkan data debit yang akurat. Yang ke-10, kita memperhatikan sedimen dari data debit dan analisis laboratorium guna mengetahui pengaruh sedimen terhadap debit air. Yang ke-11, kita membuat hidrograf sedimen dari lengkung sedimen. Yang ke-12, kita membuat dengan variabel hidrologi dan kondisi daerah pengaliran sungai, hidrograf sedimen dapat dianalisis. Yang ke-13, analisa variabel hidrologi pada data hidrograf sedimen berupa analisis penggerusan, pengendapan sedimen waduk, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.